Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam acara Pindoman, Bina Doa dan Firman. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, yang maupun yang ada di Zoom. Halo Cik Gwen, Cik Bwe, juga Ibu Katarina, Ibu Kundana, Ibu Irin, Ibu Teresia, Ibu Pak Yoyo, Pak Johan dan semua. Shalom, halo, selamat malam Cik Gwen. Hebat, luar biasa ya, masih sempet-sempetnya tahan ngantuk gitu ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini akan bersama-sama dengan Romo Lulus yang baru datang dari Holy Land. Kita akan mendengarkan sharing beliau bagaimana menegangkan, bagaimana rahmat Allah menyertai beliau. Kita awali pujian pagi ini bersama dengan Shirley dan tim Bunda Kudus. Shalom, selamat pagi Romo Lulus, selamat datang di Pindoman. Selamat pagi suster, selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Siapa yang mau berjalan bersama Tuhan? Boleh angkat tangan yang tinggi yang mau jalan sama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau jalan bersama Tuhan pada pagi hari ini. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Shalom yang di Zoom, boleh kita bersuka cita, kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bapak Ibu, nanti boleh ngikutin aba-aba saya ya. Kalau saya bilang hadap kanan, nanti hadap kanan terus kita jalan bersama Yesus. Kalau saya bilang hadap kiri, langsung balik kiri, tetap kita jalan bersama Yesus. Mari Bapak Ibu, sekali lagi dengan segenap hati, kita mau berjalan bersama Yesus. Hadap kanan. Jalan serta Yesus. Jalan Bapak Ibu. Setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Hadap kanan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Hadap depan, suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kalau suka senyum, suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Bersama siapa? Serta Yesus selamanya. Amin. Semua Bapak Ibu percaya ya, kita boleh berjalan bersama Yesus dalam kehidupan ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mau tenangkan hati. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Sehingga pada hari ini Engkau masih menganugerahkan hari yang baru, hidup yang baru untuk setiap kami. Bahkan Engkau menarik kami untuk kami boleh bersekutu bersama dengan penuh kerinduan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa dalam setiap peristiwa hidup kami,
sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan di saat tergelap dari hidup kami, di saat kami tidak kuat dan tidak mampu berjalan sendiri, tangan-Mu lah yang menopang kami. Biarlah saat ini Tuhan, dengan penuh syukur, kami boleh hampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami boleh naikkan segenap rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau naikkan setiap pujian kami hanya untuk Engkau. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan, kami boleh melewati segalanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya dari Engkau. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. rasakan Engkau boleh berjalan bersama Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sungguh Dia tak pernah meninggalkan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dialah sumber kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-Mu Bapa, Rasakan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Melewati apapun persoalan hidupmu, Dia selalu bersama dengan engkau. Mu yang teguhkan hatiku.
tempat di mana Yesus selalu ada bersama engkau. Melewati apapun badai persoalan hidupmu. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Dia yang bertindak melampaui akal budi kita. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi segenap hati nyatakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Lihat tangan setiap kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Hanya anugerahmu Tuhan. Besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar. Mari bersyukur, syukurmu. Terima kasih Tuhan, Kau yang ada bersama dengan kami. Kami bersyukur, biarlah mulutku memuji Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah sebab Ia baik. Bersyukurlah, yang selalu ada bersama kami. Kau tak pernah tinggalkan kami sendirian. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau yang pilih kami, Kau layakkan kami. Terima kasih, bersyukur, terima kasih, terima kasih. Hati kami limpah syukur, sebab Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kalau kami boleh mengingat, kalau kami boleh menoleh Tuhan ke belakang, betapa Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Melewati badai hidup sekalipun, tangan-Mu lah yang menopang dan memberi kami kekuatan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu. Biar lebih lagi Tuhan, sepanjang umur hidup kami mau nyatakan bahwa kami mau mengasihi Engkau, bahwa kami mau mencintai Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lihat hati kami Tuhan. Engkau pandang hati setiap kami di hadapan-Mu saat ini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
apapun yang akan kami hadapi. Kami mau tetap setia Tuhan dalam iman kami kepada Engkau. Selamanya kami berseru, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil dia, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai setiap kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai setiap kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami letakkan tangan kami di dada. Ini kerinduan kami Tuhan. Kalau setiap kami boleh mengalami kebaikan-Mu dalam hidup ini, kalau setiap kami sudah boleh mengalami berjalan bersama dengan Engkau, maka lihatlah tangan setiap kami Tuhan. Dan kami letakkan kerinduan kami, untuk kami boleh terus mengasihi Engkau, untuk kami boleh terus mencintai Engkau sepanjang umur hidup kami, dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Bantu kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh terus arahkan hidup kami tertuju kepada Engkau. Dan biarlah saat ini kami boleh memberikan hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Hati yang siap untuk menerima taburan firman-Mu melalui hamba-Mu Romo Lulus. Kami siap untuk duduk diam dan mendengarkan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terima kasih. Shalom. Baik, habis ini kita misa ya. Wow, bersyukur pada Tuhan. Sebentar, saya menaruh minuman. Ya, baik. Apa kabar semua? Iya. Temanya perjalanan di dunia, dan betul yang dikatakan WL tadi, Ibu Vera tadi, saya baru pulang dari Yerusalem dan memang nekat itu saudara. Tapi saya nggak sendiri, di sini ada yang ikut saya sama. Tolong Bu Grace berdiri. Nah, tepuk tangan untuk Bu Grace. Ya. Maju ke depan. Nah, ini ada lagi ya. Oh, ini salah satu anggota yang ikut ke Yerusalem. Jadi apa yang saya katakan itu saya tidak mengada-ada, ada saksinya. Terima kasih Bu Grace. Ya. Baik, sebelum masuk ke tema kita akan mendengarkan bacaan dulu kitab suci. Saya ambil dari kitab Kejadian, bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Jadi tentang panggilan Abraham. Mari ya, dengarkan baik-baik ya. Baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudari, saya mau bertanya, yang sudah pernah ke Holy Land angkat tangan. Ayo jujur, angkat tangan. Satu, tinggi. Yang pernah, tinggi dong, saya mau hitung gitu. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi masih banyak yang belum. Datang tangan kapan-kapan ya, ajak Romo lulus ya. Enggak, saya bercanda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang pernah ke Tanah Suci pasti tahu. Kalau ke makam Tuhan Yesus itu banyak orang enggak pada waktu itu? Ribuan. Tetapi kami private tour. Yang tour cuma kami. Tanya Bu Grace ya. Saya di sana melakukan pelanggaran yang terberkati. Anda tahu makam Tuhan Yesus? Dan mungkin satu-satunya orang yang berfoto di makam Tuhan Yesus, Romo Lulus. Aku punya fotonya. Mau lihat? Karena begini, karena saya sudah 4 kali ke Yerusalem. 4 kali. Sudah 4 kali dan ini yang keempat. Jadi saya sudah tahu teknik-teknik masuk beberapa tempat. Gitu. Pas peserta ziarah lagi diinstruksikan di yang yang orang hanya bisa begini itu loh. Hanya menyentuh batu apa itu. Tapi kami puji-pujian di situ. Bayangkan saudara-saudari, dalam sejarah perziarahan ke Tanah Suci, mana ada orang di makam Tuhan Yesus bisa puji-pujian di situ. Yang belum pernah nggak bisa bayangkan. Nggak usah bayangkan dulu, nggak bisa. Tapi yang pernah ke sana pasti bingung. Bayangkan ribuan orang itu jalannya sempit begini. Betul tidak? Dan hanya bisa begini di makamnya Tuhan Yesus. Tapi kami bukan hanya begini. Tapi begitu. Ini serius ada bukti saksinya nih ya. Kami puji-pujian. Kami memuji di makam Tuhan Yesus, saudara-saudari. Itu diulang pun susah, saudara. Maka nunggu perang dulu baru ulang kan. Masa tur saudara-saudari akan diadakan private tour pas Hamas perang dengan Israel, saudara. Ya nggak mungkin toh. Gendeng, saudara-saudara. Kami memang orang gendeng-gendeng, saudara-saudara. Tapi orang beriman. Tenang, saudara-saudara. Kenapa saya pilih bacaan kitab Kejadian? Karena berkaitan. Abraham orang beriman, bapak orang beriman. Betul atau tidak? Pergilah ke tanah yang dia tidak tahu. Tidak tahu apa yang terjadi. Kami pun demikian, saudara-saudari. Mau berangkat 7 Oktober di bandara, jeder Hamas menyerang Israel. Kami ada di bandara mau check-in, saudara-saudari. Di situ sudah telepon, bayangkan Ibu Grace saksi. Bahwa saudara-saudari mana-mana, yang dari Australia, kan pesertanya ada dari Australia, Singapura, segala macam ya. Tapi orang Indonesia diteleponi anak-anaknya, saudaranya, yang oma-oma diteleponi. Dia mana batalkan sampai datang ke bandara batalkan. Dan mereka tanya pada saya, Romo bagaimana? Romo sebagai Romo, inilah saya yang dimarahi lagi. Romo harus putuskan. Dalam hatiku, ya tentu aku aku diajak Om Hanjaya. Bisa mengerti? Tapi mereka enggak ke Om An, ke saya. Saya cuma bilang begini. Yang perang kan di Israel. Mesir kan enggak. Setidak-tidaknya kita ke Mesir dulu. Nah bener enggak? Ding ding dang ding tuh. Logikanya bener enggak? Logikanya betul enggak? Silakan perang. Loh kita kan ke Mesir. Betul? Setelah masuk sampai Mesir balik ya itu urusan nanti toh. Logikanya kan gitu. Setidak-tidaknya kan bisa naik ke Gunung Sinai, bisa lihat gereja sampah. Ada gereja sampah di sana. Bisa macam-macam. Nah, tapi luar biasa terus tenang. Sepanjang perjalanan itu saya selalu menguatkan para peserta. Jadi bukan menyombongkan diri nanti Romo sombong, tidak. Itulah untungnya ngajak Romo lulus. Dengan santai saya menguatkan mereka semua. Saya bilang, tenang,
Palestina nggak mungkin memusuhi orang Indonesia. Karena negara yang mendukung kemerdekaan Palestina itu adalah Indonesia. Jadi Hamas kalau tahu paspor Indonesia tidak akan. Yang kedua, Israel nggak mau kehilangan para peziarah. Ini soal uang, money. Jadi logikanya mereka yang bertempur nggak ada hubungannya dengan orang Indonesia. Cuma kecuali kalau ada rudal nyasar, saudara-saudara. Enggak. Oke, saudara-saudara yang terkasih, saya terus menguatkan para peserta ziarah dan berangkatlah kita ke Mesir dengan penuh semangat. Saya selalu mengatakan pada mereka, perhatikan, orang beriman tidak fokus pada masalah dan problem. Perhatikan saudara-saudari, juga dalam kehidupan Anda sehari-hari, amin. Orang beriman berfokuslah pada karya tangan Tuhan. Dan saya bersama rombongan tentunya, dan ini, saya bukan asal ngomong, ada saksinya. Apakah Bu Grace Romo lulus selama perjalanan kelihatan takut? Malah mereka bingung dengan saya. Ini kok ceria terus. Saya punya banyak, itu saya ajak mereka nari-nari. Get down, na. Saya hibur mereka semua. Saya hibur semua peserta ziarah. Saudara-saudari, yang oma-oma saya deketi, saya hibur, yang anak muda semuanya, semua 67 orang itu satu demi satu saya datangi. Satu demi satu saya kuatkan. Saudara-saudari, ada beberapa oma yang terus ditelepon oleh anak cucunya. Pulang. Bagaimana mau pulang? Sudah sampai Gunung Sinai. Saya juga bingung. Udah sampai Gunung Sinai suruh pulang. Gimana? Terus Romo, gimana? Cucu saya telepon, terus oma disuruh pulang. Ini saya yang ngomong, saya bilang. Saya ngomong, bayangkan akhirnya saya yang menelponi satu demi satu saudara-saudarinya. Saya katakan, saya jaminannya, saya bilang. Iya, yang namanya ada lagi anak muda yang dia dari Singapura, tapi mama papanya di Lombok sana, juga saya yang nelpon. Satu demi satu saya yang nelpon. Saya yang satu demi satu menjadi tamengnya. Tenang. Romo bagaimana? Nanti kok terjadi apa-apa dengan oma? Anda orang beriman tidak? Beriman. Kalau beriman percaya. Tenang. Padahal dalam hati saya ya dudak. Dalam hatiku iki opo iki. Nah, tapi saudara-saudari yang terkasih, yang saya katakan adalah kebenaran. Saya belajar dari Abraham. Untuk sungguh-sungguh tidak fokus pada masalah, problem, pada kesulitan, tetapi pada rahmat Tuhan. Saudara-saudari, kadang-kadang iman itu perlu diuji. Diuji dalam realitas hidup meskipun Tuhan tidak menguji-uji Anda. Karena Tuhan tidak suka coba-coba, saudara-saudari. Oleh karena itu jangan pernah mencobai Tuhan. Kami sebenarnya masuk Israel itu bukan mencobai Tuhan. Bukan, saudara-saudari. Kami tidak mencobai Tuhan. Kami tahu bahayanya. Tapi kami tahu tidak mungkin kalau kami satu rombongan waktu itu kembali semua. Anda bisa bayangkan. Ini bukan soal keuangan. Karena bersama dengan kami yang punya tur ikut. Kami kan tur dengan Kristur, ini bukan promosi, nanti promosi lah, enggak. Tetapi kenyataannya Ibu Keti pemilik Kristur ikut bersama rombongan kami. Nah, pemilik rombongannya mengatakan kalau kalian pulang, saya pulang. Tapi kalau ada satu saja mau masuk, saya sebagai pemilik tur enggak mungkin menolaknya, bisa mengerti. Satu saja masuk, karena mereka rindu. Sampai ada yang mendatangi siapa? Sandi ya, tour guide-nya. Sampai Pak Sandi itu nama tour guide-nya. Pak Sandi, saya sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun. Saya rindu masuk ke Tanah Suci. Bagaimana menolaknya? Terus saya sebagai Romo mengatakan, jangan, lucu kan? Sedangkan moto tabisan saya Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Itu moto tabisan saya. Dalam hati saya nanti kalau Hamas nyegat saya, tembaklah aku gitu loh. Anak bojoran duwe. Ya toh. Ya kalau saya mati ya sudah, paling umat nangis sebentar ngengeng sudah selesai. Besok ada Romo lain. Betul enggak? Tenang. Nek mau culik aku. Romo. Iya, saya mau mengatakan kebenaran saudara-saudara yang terkasih. Nah, prinsip saya adalah begini. Waktu saya. Tapi mohon maaf kalau ada yang mau berangkat, bukan saya menghalang-halangi. Lebih baik tunda dulu saudara-saudara. Loh, kalau saya ngomong begitu mohon maaf, sementara ditunda dulu, omong baik-baik dengan pihak tur atau apa. Karena apa? Tidak enak ziarah dengan hati empot-empotan saudara-saudara.
Karena faktanya memang bisa tanya Bu Grace, tembak-menembak terjadi di depan kami, saudara-saudari. Jelas? Yang di hotel ya, itu tapi mereka dalam tanda petik saya bohongi. Itu apa Romo? Petasan. Padahal 47 orang mati, saudara-saudara. Besoknya tuh jalan ditutupi semua. Jadi kami jalan di antara tentara sama tank, saudara-saudara. Anda pernah masuk, yang pernah ke Yerusalem, tahu Bethlehem? Biasanya bis bisa masuk enggak? Biasanya bis bisa masuk. Biasanya, biasanya hari biasa. Bisa. Itu kami jalan kaki lewat jalan tikus. Jalan kaki lewat lompat-lompat. Dibimbing orang Palestina. Tidak bisa masuk sembarangan. Jadi yang masuk itu cuma kami lewat jalan tikus, saudara-saudari. Lewat loncat ini, tidak lewat jalan yang biasa. Bayangkan masuk ke Bethlehem. Kami harus jalan kaki keluar dari bis, meninggalkan jalan kaki jauh untuk masuk kota Bethlehem, saudara-saudari. Karena itu wilayah Palestina. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang mau saya bagikan dalam sharing pada tema perziarahan di dunia ini, saudara-saudari, kalau bicara perziarahan itu berarti bicara perjalanan, betul ya? Berziarah, bukan kita berziarah ke Israel atau berziarah ke Lourdes atau Fatima, bukan itu. Tapi sebenarnya hidup kita ini perziarahan. Kita ini sebenarnya seperti Abraham, yang kita dengar, Abraham, itu melakukan suatu perjalanan yang sebenarnya aslinya kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena juga orang Katolik tidak boleh pakai ramal-meramal. Jadi Anda nggak boleh datang ke suhu, tanya masa depan perusahaan saya bagaimana, nggak boleh, saudara-saudari. Tidak boleh. Percayakan semua kepada Tuhan. Karena kalau Anda datang ke suhu tong, suhu ting, suhu tung, suhu tang, suhu teng Israel, nggak bisa, saudara-saudara. Anda tetap harus memasrahkan itu kepada Tuhan. Seperti Abraham pun tidak tahu, disuruh pergi ya berangkat. Kami pun juga tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi secara logika adalah pada saat kami dari Mesir masuk ke perbatasan Israel dan imigrasi Israel mengizinkan kami masuk, berarti kesimpulannya Israel pasti akan melindungi. Jelas, Tuhan yang melindungi pasti, tapi secara manusiawinya tidak mungkin tentara Israel itu nembaki kami gitu loh. Enggak mungkin, saudara-saudara. Pada saat kami melangkahkan kaki masuk, otomatis kami adalah tanggung jawab Israel. Meskipun pemerintah Indonesia mengatakan kalau udah masuk bukan tanggung jawab mereka karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Tapi Israel pasti melindungi. Dan sudah 3 kali saya masuk Israel, baru kali ini saya melihat wajah-wajah tentara Israel, bagian imigrasi Israel itu senyum, saudara-saudari. Biasanya cuek. Itu senyum dengan kami. Welcome to my country. Mereka respect dengan kedatangan kami. Mereka respect. Terima kasih bilang begitu. Pakai bahasa Indonesia, terima kasih, senyum. Bayangkan biasanya orang Israel itu sombong. Sombong orang Israel itu. Itu senyum, saudara-saudara. Wah. Mereka senang ada yang mau datang. Yang membatalkan ribuan, saudara-saudara. Yang bersama kami saja banyak. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta yang bersama hari itu tanggal 7 bersama kami itu banyak sekali. Yang masuk cuma kami. Yang lain enggak balik, pindah ke Turki. Dialihkan. Ada yang langsung ke Turki terus ke Yordania. Jadi lucu, dilompati Israel. Tetapi kami setia dengan jalan yang sudah ditentukan. Ding ding ding. Enggak, bukan sombong, tidak. Saya hanya mau mengatakan pada saat Anda sungguh percaya kepada Tuhan, saudara-saudari, ini, makanya hari ini di Binduman Spesial ini saya hanya mau mengatakan begini. Please, percayalah akan kasih Tuhan. Amin. Saya tahu beban hidup berat. Secara kecil, secara mikro, Anda bisa merasakan bagaimana beban saya, beban Om Hanjaya, Tante Jin, Bu Kety sebagai pemilik tur. Para tour guide-nya. Tour guide-nya 2 orang, Mas Sandi dan Mas Andri itu, 2 orang itu juga mengatakan pada saya, Romo, selama kami mendampingi ziarah, ini ziarah yang menegangkan. Menegangkan.
Tapi saya heran dengan para peserta ziarah. Wajahnya itu loh kok enggak ada beban gitu loh saudara-saudara. Malam-malam sore-sore jalan-jalan, yuk ada mall buka enggak? Tutup kabeh. Jadi jalan, yang gendeng juga romone melok. Saya juga ikut jalan-jalan. Bu Grace ikut lah yang ke rumahnya Romo Al itu. Enggak ikut ya? Sayang enggak ikut. Kami jalan-jalan. Jalan di antara tentara-tentara Israel. Tentara Israel dengan senjata lengkap hanya mandang kami begini. Kami hello. Jadi kami itu jalan di antara tentara-tentara dan tank, panser. Bayangkan ini. Jadi kan di mana-mana kan tentara. Jadi kami nyelempet di antara tentara. Excuse me. Kami semua ada 14 orang. Yang lain kan tidur di hotel. Kami jalan-jalan. Sore itu jalan-jalan. Aku pikir-pikir gendeng ya. Jalan-jalan. Sepi, jalannya sepi. Sepi yang jalan cuma kami. Hanya mau cari sesuatu gitu lah, cari apa lah, mau beri rinso, mau beri apa gitu loh. Nah, nggak ada tutup kabeh. Baru kami sadar, itu hari Sabat. Iya, ini hari Sabat kan Israel tutup kabeh. Baru sadar, loh ini hari Sabat, ya ampun. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman kami dan juga dari kita dengarkan dari Abraham itu, saya mau mengajak Anda berefleksi, saudara. Refleksinya atau apa? Coba Anda lihat kehidupan Anda. Kehidupan sehari-hari Anda. Ada beban masalah perusahaan, beban keluarga, beban anak, dan itu beban yang sangat mengganggu. Nah sekarang pertanyaan pentingnya adalah, apakah Anda ini sungguh beriman atau tidak? Ada renungan, Bu Grace pasti juga ingat, ada di sana, jadi kami itu juga ditemani Romo Al. Mungkin ada yang kenal, Romo Al itu, Alia dari Fransiskan, itu Romo yang studi di sana yang kadang-kadang dipakai oleh menjadi tour guide. Pinter dia, Alia, dia bagus. Nah salah satu renungan beliau yang bagus, lah lihat. Romo yang fair itu kalau ada renungan bagus, mengakui sangat bagus. Nah, renungan Romo Al itu sangat bagus. Beliau mengatakan begini, jangan sampai pas Tuhan lewat Anda tidak melihat. Bisa mengerti maksudnya? Nah, begini. Karena kita terlalu sedih dengan masalah kita, perhatikan. Atau kita terlalu bangga dengan keberhasilan kita, atau karena kita tertutup dengan kesombongan kita lupa, kita tidak melihat kalau Tuhan lewat. Itu renungan bagus Romo Al. Mungkin ada terlalu beban hidup yang sangat berat karena hutang, karena problem rumah tangga, karena apa, karena sakit. Terus Anda berpikir begini, akhirnya Anda menangis. Anda seperti orang Emmaus yang tidak mengenali Tuhan Yesus. Artinya dalam hidup kita, kalau Anda orang beriman, pasti dalam riak-riak kesulitan hidup, kalau mata Anda diterangi oleh cahaya iman, Anda akan melihat rahmat Tuhan bekerja. Amin. Tetapi kalau Anda terlalu dikuasai, dimonopoli oleh kesulitan hidup, Anda tidak bisa melihat Tuhan lewat. Tuhan lewat itu bukan berarti Tuhan lewat ding bukan begitu. Tuhan lewat itu di sini artinya ada rahmat Tuhan yang bekerja. Rahmat Tuhan bekerja selalu dan selalu, itu pun terjadi pada diri kami. Bayangkan lagi puji-pujian di Gunung Karmel, tempat Nabi Elia itu berperang dengan Nabi Baal. Saudara-saudari, di atas terbang pesawat tempur Israel terus menerus, saudara-saudara. Dan di sempat sana duar asap mengepul di mana-mana. Saya ditanya sama umat, itu apa? Israel sedang mencoba pesawat. Saya bilang, itu apa Romo? Bakar sampah. Mohon maaf, saya ngomong gitu terpaksa supaya oma-oma nggak takut. Padahal pesawat tempurnya itu, aduh gimana Bu Grace, pas saya khotbah lagi. Khotbah begini dan kami ibadahnya di luar. Karena sepi nggak ada orang ya, kami sendiri ya bebas-bebas kami, suka-suka kami toh. Di luar kami nyanyi, puji-pujian, main futsal, terserah. Nah, dewean, sendiri semua tempat itu kami turnya itu private tour bener-bener. Kami sendiri, bisa bayangkan. Ke Golgota, ke Gunung Tabor, ke Danau Galilea. Di Danau Galilea itu sendirian, please deh.
nggak ada orang lain. Lihat itu. Baru kali ini saudara-saudara, tur sepi saudara-saudara. Jadi kami pun akhirnya rindu ada tur lain. Makanya waktu masuk Yordania kami senang, banyak tur lain. Jadi kami nonton mereka, banyak ya. Nah, sendirian di Israel. Nah saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan adalah, bisakah kita tetap eksis, tetap tegar pada saat situasi sulit? Kalau Anda dalam kesedihan Anda, mata Anda tertuju tetap kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Artinya saudara, mungkin Anda menangis, tapi air mata Anda jangan menutupi mata iman Anda. Amin. Air mata Anda, derita Anda jangan sampai menutupi mata iman Anda sehingga Anda tidak bisa melihat Tuhan lewat. Seberat apapun bebanmu, mata iman harus terbuka. Ini sangat penting saudara-saudara. Karena hidup memang berat. Meskipun ada yang mengatakan life is beautiful. Bahasa Italianya la vita è bella. Hidup itu berat. Tetapi beratnya hidup itu akan menjadi ringan pada saat Anda melihat segala sesuatunya dengan kacamata iman. Dan ini serius saudara-saudari. Itu yang terjadi dengan kami. Saya dengan rombongan tur melihat semuanya dengan kacamata iman. Oleh karena itu kami selalu mengawali dan mengakhiri dengan doa. Bisa tanya dengan Bu Grace, kami selalu berdoa. Selalu. Saya selalu ngajak berdoa, terus berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Anda tahu tour guide kami, siapa? Mr. Yoram. Mr. Yoram, tour guide Israel, waktu menjemput kami, dia itu terus telepon. Bayangkan, tour guide-nya saja ketakutan, saudara-saudara. Tour guide-nya itu, ada Bu Grace ditunjukkan pistolnya enggak? Jadi dia sendiri membawa senjata. Jadi orang Israel semuanya pakai senjata pada waktu itu. Tidak ada yang berani tidak pakai senjata. Hanya kami yang tidak bawa senjata. Senjata dari mana? Rosario senjata kami saudara. Iya. Jadi setiap berapa menit turnya itu yang orang Israel telepon lagi. Polisi yang telepon masalahnya. Gimana situasinya? Aman, oke aman. Dalam hatiku, ini kok yang panik malah tour guide-nya saudara-saudara. Tour guide lokal ya, bukan tour guide-nya kami, tour guide-nya dari orang Israel. Orang Israel. Jadi sejak menjemput di bandara, di imigrasi, menjemput di luar kan, itu selalu telepon. Kan saya kan satu bis dengan dia, sajane saya jengkel dengan dia. Itu membuat panik peserta gitu loh, maksudnya itu loh. Biasa aja keles gitu loh. Enggak usah ditunjuk-tunjukin gitu loh, dikit-dikit. I'm sorry. From police. Mohon maaf, gundulmu dalam hatiku. Biasa aja gitu loh. Loh, ya akhirnya kan oma-oma, opa-opa kan pada takut toh. Terus mereka tanya, mau ada apa? Enggak apa-apa, kenapa? Istrinya hamil, aku bilang begitu. Aku jengkel, mohon maaf ya, saya bukannya apa, saya jengkel. Kan itu kan membuat panik. Coba bayangkan nih, Anda lagi jalan-jalan, mohon maaf ya. Terus saya sebagai romo Anda pendamping, terus saya bilang, Bapak Uskup begini, gimana? Aduh, gimana? Anda pesertanya, ada apa? Aduh. Betul enggak? Panik toh, jangan buat suasana panik. Saya tetap senyum, tenang, tenang, beres. I love you sarang you, tenang. Saya tahu saya juga panik secara manusiawi, tetapi secara iman kita harus percaya pada saat pintu imigrasi itu dibuka, berarti percayalah Tuhan pasti akan melindungi dan pemerintah Israel tidak akan membiarkan kami. Dan betul saudara-saudari, secara tidak langsung dimanapun kami dikawal oleh tentara-tentara Israel. Dimanapun saudara-saudari, mereka mengawasi kami, mengawal kami. Ibaratnya sejengkal pun tidak bisa kami dilepaskan, dikawal. Cuma kita jangan kegeeran atau takut. Lihat tentara takut, santai. Makanya saya suka dengan beberapa anak-anak muda itu senyum-senyum. Aduh, tentara Israel ganteng-ganteng, cantik ya. Malah jadi tontonan. Tentara ini memang ganteng-ganteng orang Israel itu. Yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Iya sih. Saya nggak boleh foto ya. Nggak boleh, mereka nggak mau dipoto. Nah, saudara-saudari yang terkasih, nanti dalam perayaan Ekaristi, ya, persembahkan hidup Anda. Amin, saudara-saudari, pada Tuhan. Persembahkan hidup Anda dan belajarlah melihat
Segala sesuatu dengan kacamata iman. Kacamata iman itu bagaimana, Romo? Melihat proses yang terjadi bukan sebagai beban hidup. Anda gampang stres, percaya mbak aku. Anda pasti stres kalau Anda tidak melihat sesuatu dengan kacamata iman. Mungkin problemnya tidak hilang. Sorry, gini. Anda punya kacamata iman, kalau Anda punya utang, wah, Romo mengajarkan kacamata iman. Ting, utangnya hilang. Enggak, saudara-saudara. Utang tetap ada. Tapi cara pandang terhadap utang sudah beda. Amin, saudara-saudara? Amin? Amin enggak? Pengen punya utang? Maksudnya begini. Cara pandang itu begini, saudara-saudari. Aku divonis sakit kanker. Aku divonis aku stroke parah. Aku mengalami hutang. Aku begini-begini. Kemudian melihat problem yang begitu berat. Dengan kacamata iman, akhirnya bisa melihat, terima kasih Tuhan, aku boleh mengalami derita ini. Lihat, orang yang melihat masalahnya dengan kacamata iman, akan melihat dirinya dengan lain. Dan melihat bebannya itu menjadi lain. Terima kasih Tuhan, bahwa aku boleh menangis. Terima kasih Tuhan, anakku sakit. Loh, Romo mengada-ngada, tidak saudara-saudari. Dan melihat kacamata iman bukan lari dari persoalan hidup. Beda ya. Lari dari persoalan hidup itu Anda punya masalah terus lari. Orang dugem itu lari. Pergi dari masalah, cari masalah yang lain. Ampun DJ. Saya nggak pernah dugem tapi saya diceritani katanya begitu. Nggak pernah saya nggak pernah. Serius, saya nggak pernah. Tetapi saudara-saudari, kacamata iman mengajarkan untuk melihat problem justru kesempatan untuk mengerti arti derita. Saya ulangi, Abraham pada waktu diperintahkan ke tanah terjanji, dia juga tidak tahu. Tetapi Abraham, makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Abraham itu disebut bapak orang beriman. Jadi kalau siapa bapak beriman, kalau anak-anak sekolah minggu atas kami itu, siapa bapak orang beriman? Adalah Abraham. Nah, kita belajar dari Abraham. Disuruh pergi, berangkat. Tidak, Tuhan, nanti di sana gimana? Nanti di sana gimana? Di dalam kelompok kami, saya nggak mau sebut namanya, ada juga ibu-ibu, opa-opa yang selalu, lihat Romo, ini beritanya. Bu, nggak usah buka berita Indonesia. Kalau mau lihat Indonesia, stand up komedi Cak Lontong. Ya, mereka saya suruh begitu, jangan lihat berita Indonesia. Saya pun mematikan berita dan saya tidak buka WA. Setiap saya buka WA, nggak tahu sebagian dari Anda mungkin ada yang WA saya, gimana Romo keadaannya, beli-beli, kepo. Gitu loh. Saya nggak mau buka berita, serius. Nggak usah lihat berita. Makanya selalu yang saya share adalah saya nari, nyanyi, makan, itu yang saya share. Ah, Romo melarikan diri. Tidak, saudara-saudara. Bisa tanya Bu Grace, saya tidak takut, saya tetap ceria, tetap anu. Saya mau mengatakan bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan membimbing kita. Tuhan sudah mengizinkan kita masuk, berarti Tuhan menjaga dan melindungi. Dan itu terbukti sampai kami keluar dari Mesir, keluar dari Yordania, mendarat di Indonesia dan kembali ke rumah masing-masing. Semua dalam keadaan aman. Ini yang mau saya katakan kepada Anda, bukan menyombongkan diri, lihat toh, enggak, saya tidak menyombongkan diri, kami tidak menyombongkan diri, kami tidak menunjukkan kami hebat, kami tidak hebat, kami tidak luar biasa, tetapi yang hebat dan luar biasa adalah Tuhan. Kami hanya mencoba melihat semua peristiwa dengan kacamata iman. Melihat semua peristiwa, ada ketakutan, ada kecemasan, ada, bagaimana enggak cemas? Darder, itu yang bunyi bukan petasan, itu pesawat, senjata AK-nya Hamas dan juga senjatanya Israel. Sepanjang malam, gila enggak? Pagi-pagi saya lihat berita TV lokal, 47 orang mati di dekat hotel kami, saudara-saudara. Kenapa? Hotelnya depannya kantor polisi, jadi mereka menyerang kantor polisi. Tapi kami bersyukur, kami sudah keluar, waktu kami berada di Israel itu, Israel masih belum perang dengan Hizbullah. Hizbullah itu di utara, masih perangnya dengan Hamas di selatan. Kami menuju utara, jadi Kana segala macam itu di utara, saudara-saudara. Kita semakin ke utara gitu.
Saya semakin ngerti ya udah berkali-kali jadi tahu, semakin ngerti ke atas. Dan itu ternyata sekarang pertempurannya di selatan dan utara, semua tempur sekarang ini. Jadi kami sudah keluar untung. Sekarang pertempurannya bukan hanya di selatan tapi di utara. Makanya warga Israel sendiri kan diungsikan. Jadi orang-orang itu Drus suku Drus segala macam itu Bu Grace, itu sudah diungsikan. Yang kita datang sudah diungsikan sama pemerintah Israel. Kan di situ sasaran rudalnya Hizbullah. Ya, berbatasan dengan Lebanon. Ngeri. Jadi kami kan berpikir aman kan, menjauh dari wilayah konflik. Tapi sekarang nggak bisa, karena semua di mana-mana semuanya konflik. Karena Israel itu dimusuhi Hizbullah, dimusuhi Hamas, dimusuhi banyak sekali, dikeroyok Israel sekarang dikeroyok. Kasihan Israel dikeroyok. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah apa? Lepas dari itu semua. Pertama-tama jangan mencobai Tuhan. Setuju? Tetapi pada saat Anda masuk situasi sulit, jangan takut akan situasi sulit itu karena kacamata iman kita. Karena iman kita. Mari, hening dulu. Hening, semua hening. Ayo semua tenang. Ayo. Mari, tangannya diangkat begini, semua tangannya diangkat. Bukan untuk kita apa, tapi diangkat. Katakan, bisa mengangkat tangan itu berarti kita bersyukur. Berarti kita tidak stroke, saudara-saudara ya. Nah, bisa angkat tangan, terus gerakan begini. Mulailah dengan ujung jari mensyukuri Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih, tempelkan di dada Anda dan bayangkan kesulitan Anda, derita Anda. Bayangkan apa saja masalah Anda. Anda punya problem apa, bayangkan. Tapi pada saat Anda menyentuh tangan ini, menyentuhkan tangan ke dada, sadari, Tuhan, ternyata aku masih ada di sini. Jadi kemungkinan, kesempatan, potensi untuk bisa mengatasi masalahku akan selalu ada. Bukan akan, selalu ada. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah dalam menjamkan mata, kita belajar dari iman Abraham. Kita belajar dari iman Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan kita juga belajar dari Tuhan Yesus pada saat berdoa di Taman Getsemani. Biarlah piala ini berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan menurut kehendak-Ku. Kita belajar melihat kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kacamata iman memerlukan mata yang jernih, melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Ingat, jangan sampai kita tidak melihat Tuhan lewat. Jangan sampai kita tidak melihat berkat Tuhan lewat. Pada saat Anda hanya dikuasai derita, pada saat Anda dikuasai kejengkelan, dendam, kebencian, amarah, emosi, Anda tidak bisa melihat Tuhan lewat. Saudara-saudari, kalau Anda lagi marah dengan suami Anda dendam dengan suami Anda tidak bisa melihat Tuhan lewat. Anda khawatir dengan anak Anda khawatir dengan persoalan perusahaan Anda tidak bisa melihat Tuhan lewat. Karena pada saat Anda dikuasai oleh kesulitan, dikuasai oleh derita, dikuasai oleh masalah problem, dikuasai oleh dendam, kebencian, butir-butir kedamaian yang ditaburkan Tuhan tidak bisa Anda rasakan. Untuk bisa tahu itu semua, kejernihan hati, kejernihan mata iman diperlukan. Seperti Bapak Abraham, pergi. Saudara-saudara yang terkasih, nanti persembahkan doa Anda, hidup Anda dalam ekaristi. Dan nanti sebelumnya ada doa rosario, Anda berdoa rosario. Dengan tenang Anda berdoa rosario dan percaya pada kasih Tuhan. Tuhan akan membimbing Anda, Tuhan akan menuntun Anda. Dan saya mengajak Anda dengan sepenuh hati mengarahkan hati hidup kepada Tuhan. Tetap pejamkan mata, ada satu lagu yang mungkin pernah Anda dengar. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Singer ikut bantu nyanyi. Engkau meneri
dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah, kita berdiri semua. Ku mau kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Musiknya terus. Saudara-saudara yang terkasih, benar, hanya dekat kasih Tuhan. Pada saat Anda memusatkan hati pada Tuhan, pada saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, pada saat Anda menyerahkan keluarga Anda, masalah Anda kepada Tuhan, kita belajar beriman seperti Abraham. Abraham tidak tahu disuruh kemana, dia hanya berangkat. Abraham diberi janji dan dia percaya. Anda pun, saya, kita semua menjadi anak-anak Tuhan lewat sakramen pembaptisan. Dijanjikan karya keselamatan untuk kita. Yang bisa Anda lakukan adalah jalani. Meskipun untuk menjalaninya itu, meskipun untuk menapakinya itu, meskipun dalam penjarahan seperti itu, kita harus mengalami badai kehidupan, kegoncangan, sakit, menderita. Tetapi hanya dekat kasih Tuhan, kita akan tenang. Siapapun Anda, Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Saudaraku, kami mengalami dari sekian kehidupan yang saya alami, mungkin Anda alami. Tetapi yang paling dekat adalah peristiwa kami mengalami perjalanan ke Tanah Suci. Kami menyadari kasih Tuhan luar biasa. Kami satu rombongan begitu kompak, begitu kasih persaudaraan, saling mengenal, saling menopang, saling menolong, dan saling mengerti. Karena saling mengalami kecemasan bersama. Tapi kecemasan bersama kami satukan menjadi suatu berkat. Dalam keluarga Anda, kalau Anda dilanda kecemasan, kompaklah. Suami, istri, anak, kompaklah menghadapi badai ekonomi, menghadapi badai masalah penyakit dan lain sebagainya. Saling berpegang tangan. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya dekat kasih Tuhan, maka jiwaku tenang. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dan saya undang WL dan singer untuk maju ke depan. Hanya dekat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudaraku. Hanya dengan Tuhan jiwaku tenang. Inilah kacamata iman. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dengkian melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan mengenal hatimu. Tuhan sangat mengenal hatimu. Jauh
melebihi semua. Jadi untuk apa Anda khawatir, Anda takut, Anda cemas? Tuhan mengenal Anda. Sekalipun Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan menjaga kita, melindungi, menyelamatkan kita. Inilah iman, saudara. Supaya Kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak yang makasih, di hadapan hamba-Mu, terhadap anak-anak-Mu yang bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Dan di tempat ini juga hamba-Mu bersyukur karena hamba-Mu bersama teman-teman dalam rombongan tur, Kau lindungi, Kau jaga Tuhan. Betapa luar biasa kasih-Mu di tengah suasana yang tidak mengenakkan, di tengah suasana mengerikan karena perang. Engkau menjaga kami Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau meneguhkan kami untuk saling bergandeng tangan, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah kenyataan yang kami alami bahwa Engkau menjaga kami. Dan dengan segala kehendak hati hamba-Mu saat ini Tuhan, mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang berkumpul di acara Bunda Kudus ini, di Bindoman ini. Mereka datang dengan begitu banyak masalah Tuhan. Mereka datang dengan begitu banyak problem dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka dan lain sebagainya. Dan saat ini Tuhan, mereka akan belajar seperti Abraham, bapa orang beriman, untuk sungguh melihat masalah mereka dengan kacamata iman. Di tengah jeritan yang mereka alami, di tengah tangisan yang mereka alami, di tengah keluhan, ketakutan, kecemasan Tuhan dari anak-anak-Mu ini. Jamalah mereka Tuhan, satu demi satu Tuhan. Biarlah mereka dekat dengan Engkau, sehingga kekhawatiran, kecemasan satu demi satu disingkirkan dari mereka. Sehingga mereka bisa melihat Engkau lewat Tuhan. Mereka bisa melihat berkat-Mu ada dalam diri mereka. Tuhan, biarlah mereka menangis bukan tangisan derita, tapi tangisan syukur Tuhan. Biarlah mereka mengeluarkan air mata syukur. Biarkanlah yang keluar dari mulut mereka bukan keluhan, tapi syukur atas apapun yang mereka terima. Terima kasih Tuhan. Bila mereka hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Bila mereka lebih mengenal Engkau, bahwa Engkau menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ajak saudara-saudari untuk berdoa di dalam hati Anda dan bersyukur. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang
sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan ke WL, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Vera. Terima kasih banyak Romo Lulus, terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk peneguhannya, luar biasa ya, tidak rugi kita datang ke tempat ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Selasa depan kita akan bersama-sama dengan Ibu Iren Sheila dari komunitas PA Bunda Teresia Jakarta. Mari kita sama-sama hadir, biasanya Bu Iren Sheila ini adalah pengajaran Alkitab. Tapi sekali-sekali Bindoman kita belajar Alkitab juga. Kemudian hari Kamis tanggal 26 Oktober, Deverbum akan belajar bersama dengan Romo Agustinus Hermanto dengan pembelajaran temanya Magisterium dan Eklesiologi. Bapak Ibu terkasih, tadi ini yang pujian adalah tim Bunda Kudus, keren juga ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ingin mengundang tim Bunda Kudus, tim kornya Bunda Kudus, ataupun ingin bergabung melayani bersama tim Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Ada orangnya di sini ya, Ibu Lili Mokhtar, silahkan berdiri. Ya, kami hari ini nanti juga akan rekaman di Bindoman akan diupload di YouTube. Mari silahkan Bapak Ibu mengunjungi channel YouTube kami dengan nama Bunda Kudus, ataupun informasi lain yang perlukan silahkan mengunjungi medsos kami. Oh ya, silahkan Romo. Mohon maaf ada ketuan ketinggalan juga yang mengikuti di Zoom, jangan live dulu. Saudara-saudari, saya sebagian dari Anda sudah tahu, saya punya kebiasaan yang baik menurut saya lah, yaitu setiap tanggal 2 November saya selalu mendoakan arwah. Mohon perhatian, ini betul penting. Setiap 2 November memang gereja Katolik kan berdoa khusus untuk arwah. Tapi kalau Romo Lulus itu plus, saudara-saudara. Plusnya adalah saya itu misanya dari jam 1 pagi tanggal 2 sampai jam 8 pagi. Saya sendiri karena selama ini mengajak beberapa orang gak tahan, pada tertidur. Padahal saya sudah berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama aku, saya bilang gitu. Enggak, dari jam 1 sampai jam 8 pagi, jadi kirim namanya. Terakhir saya mendoakan 2 November 2022 itu 25.000 intensi. 25.000 arwah. Jadi jangan takut, kirim engkongmu, emakmu semua, kirim. Ya, yang Buddha boleh kirim, tetap saya doakan. Nah perhatikan baik-baik, kirim namanya tetapi jangan fotoan. Saya bacanya sakit, saudara-saudara. Langsung di WA, karena bisa saya forward di untuk di Japri. Jadi kalau Anda kan tinggal nulis, saya membacanya saudara-saudara. Kalau Anda, Romo ini sudah saya kirim di foto, aduh mataku saudara, aduh, ada yang tulisan tangan lagi, aduh. Mohon maaf, saya mendoakan itu ribuan nama. Dan perhatikan baik-baik, Saya doakan pas, saya sebut sebelum misa, jadi setiap arwah saya sebut 2 kali. Sebelum misa, sebelum doa pembukaan, dan pada saat konsekrasi. Jadi saya konsekrasi paling lama. Setiap saya mengangkat tubuh Kristus, saudara-saudari, ribuan nama itu saya sebut, saudara-saudara. Jelas? Itu setiap arwah pasti berterima kasih, saudara-saudara. Disebut namanya pas konsekrasi, Jo. Saya enggak mengatakan pastor-pastor yang lain, enggak. Segala hormat, romo-romo lain bagus. Kan mereka di PowerPoint, saudara-saudara. Bisa mengerti? Ya saya nggak bisa nyuruh mereka seperti saya, nggak sanggup saudara-saudara. Kalau Romo Lulus sih memang oke, saudara-saudara. Puji Tuhan saya kuat, saya mampu kuat dan saya bisa bertahan tidak ngantuk. Tapi saya pernah ditemani beberapa suster dan beberapa umat, mereka semua tertidur. Jam 3:30, 4 mereka sudah tertidur, nggak sanggup. Jadi misalnya begini, semua sudah berkali-kali. Saya sendiri akhirnya pernah ngajak anak seminari, waktu saya masih seminari. 8 orang saya ajak, tertidur semua, ngorok semua di situ. Waduh, sudah. Jadi memang enggak gampang itu, saudara. Itu memerlukan karunia tersendiri, saudara-saudara, untuk bisa bertahan 8 jam misa, saudara-saudara. Waktu saya di Roma juga demikian. Waktu saya Anda tahu katakombe yang pernah ke Roma? Oh, saya misa di katakombe. Wow, gelap-gelap. Nah, saudara-saudara yang terkasih, silahkan tulis. Nanti tanya nomor saya kepada
Kirim, nggak usah kirim macam-macam, cukup kirim nama. Nggak usah tanya stipendiumnya berapa, nggak usah saudara-saudara. Karena bagi saya yang penting mendoakan arwah-arwah. Jelas? Romo boleh nggak saudara saya? Boleh. Beritahu saja, boleh. Kirim nama. Yang penting namanya masuk. Saya tidak mengenal Anda juga nggak apa-apa. Romo doakan. Enggak usah, Romo ini saya enggak usah, Romo saya yang ikut di Muda Kudus, enggak usah memperkenalkan diri, memperkenalkan diri juga boleh, enggak usah memperkenalkan diri juga tidak apa-apa. Setiap nama yang masuk langsung saya akan tulis. Cuma kalau sudah kirim jangan diulang lagi. Halo, nanti double-double bacanya, bisa mengerti ya? Halo, jadi kalau sudah ngirim, Romo ada yang ketinggalan, kirim lagi nama sama, saya bisa lupa saya masukkan. Anda enggak kasihan dengan saya baca nama yang sama bisa berkali-kali saudara-saudara. Jelas? Hanya itu saja. Untuk tambahan pengumuman dari saya, segera kirim. Karena saya segera melayoutnya, ini sudah tanggal 25. Enggak sampai seminggu lagi sudah tanggal 2 November. Segera kirim. Ya Bu? Oh enggak. Oke? Segera kirim. Nomor telepon saya sila ditulis kirim. Cukup namanya, Romo namanya ini, bla 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 bla, silakan. Mohon maaf biasanya paling banyak orang-orang dari timur, dari Flores. Itu satu orang bisa 50. Ada yang pernah 100, satu orang. Ya enggak apa-apa. Oke? Yang jelas, terutama nama-nama Chinese, mohon maaf. Harus jelas. Kalau nama Chinese harus jelas. Ya. Itu saja. Terima kasih Bu Vera. Segera ya. Romo, masih ada waktu sedikit aja. Tolong dijelaskan kenapa sih kita harus mendoakan umat beriman. Nah, begini, saudara-saudari perhatikan. Hello, saudara-saudari, tugas kita yang di sini, yang hidup adalah mendoakan yang sudah meninggal. Karena yang meninggal sudah tidak bisa seperti kita. Jelas? Dan mendoakan orang yang sudah meninggal itu suatu ajaran yang baik. Gereja pun menghormatinya, makanya ada intensi arwah. Ada misa arwah. Dalam doa syukur agung juga ada bagian kecil yang kalau bukan misa arwah dilewati. Ya. Kenapa harus mendoakan? Mereka memerlukan doa-doa kita. Mengerti? Mereka memerlukan doa. Meskipun semuanya tetap tergantung kerahiman Allah. Tetapi kesungguhan Anda yang mendoakan itu sangat berarti bagi orang yang Anda doakan. Apa masalahnya sih dengan mendoakan kan? Kan enggak berat. Justru dari situ menjalin hubungan secara emosional dengan leluhur Anda. Anda punya engkong, Anda punya emak, tetap ada hubungan secara emosional. Bisa mengerti saudara-saudari? Silakan, begitu ya. Itu saja, sederhana. Apakah itu berarti? Sangat berarti. Itu iman sekali lagi, karena kita memerlukan kerahiman Allah. Dan saudara-saudari kita memerlukan kerahiman Allah, termasuk yang mereka yang di api penyucian. Romo, ada pertanyaan lagi. Romo, tetangga saya bunuh diri Romo. Itu teman baik saya. Boleh nggak didoakan? Boleh. Itu urusan Tuhan. Dikabulkan atau tidak? Jelas. Urusan kita cuma mendoakan. Jelas. Jangan mengatakan tidak boleh. Kejamnya kita. Siapakah kita? Tugas kita mendoakan. Urusan dikabulkan atau tidak dikabulkan, urusan Tuhan. Amin. Tugas kita mendoakan. Dan jiwa-jiwa itu memerlukan doa-doa kita. Itu. Oleh karena itu saya sangat konsen dengan misa arwah. Saya enggak tahu apakah Romo seluruh dunia ada yang seperti saya. Cuma saya memang tiap 2 November. Dan puji Tuhan, aneh, saya misa 8-9 jam tidak capek. Saudara-saudari. Biasanya saya umumkan ke umat, saya misa mau misa dari pagi, jadi jangan nemuin saya di pagi hari. Begitu. Oke, terima kasih Bu Vera. Baik, terima kasih. Jadi mari kita semua bersama-sama mendoakan keluarga, teman, kenalan siapapun yang sudah berpulang lebih dahulu dari kita, supaya kita juga mempraktekkan kasih. Kita mengasihi dalam gereja Katolik, kasih itu tidak hanya untuk orang yang masih hidup, tapi kita juga punya bisa mengasihi gereja yang sedang berjuang, yaitu yang api penyucian. Baik, saya lanjutkan tadi sampai di mana ya? Oh ya, kur. Yang ikut kur silahkan
Nanti misa ini juga akan dilayani oleh Kur Bunda Kudus, kemudian media sosial Bunda Kudus, ada Facebook, Instagram, Telegram, dan itu adalah nomor WhatsApp dari Sekretariat Bunda Kudus. Bila Bapak Ibu memerlukan informasi silahkan menghubungi. Kemudian untuk membantu pelayanan kami di Pindoman, bila Bapak Ibu tergerak hati untuk membantu kami, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756774. Dan di Catholic Center ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu ada misa setiap jam 12 siang, dan khusus bulan Oktober setengah 12, jadi setengah jam sebelumnya ada doa rosario, nanti kita juga bersama-sama berdoa rosario. Kemudian tanggal 2 Oktober seperti yang disampaikan Romo Lulus tadi, di Catholic Center ini juga ada misa arwah jam 12 siang, di mana petugas liturginya adalah tim Bunda Kudus. Bapak Ibu yang ingin menulis intensi misa untuk keluarga, kenalan dan lain-lain, silakan menyerahkannya kepada Ibu Deta ataupun kepada Pak Sihana di bawah, karena akan dibacakan setengah jam sebelum misa. Jadi supaya tidak panjang misanya. Begitu. Kemudian barang-barang Pater Robi ya masih ada, jika masih ada Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi di Holy Land, silahkan menghubungi Ibu Agnes untuk benda-benda rohaninya. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa dan berkat dari Romo, kemudian kita pujian bersama dengan tim Bunda Kudus. Setelah itu kita koronka. Terima kasih. Oh ya, sebelum berkat, untuk yang 2 November jangan dicampur intensi lain ya. Khusus arwah. Jangan minta pemberkatan rumah atau untuk jangan. Khusus 2 November minta hanya arwah. Supaya saya di misanya itu hanya arwah. Tiba-tiba muncul untuk pelunasan hutang-hutang, jangan saudara. Baik, Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian niat baik kita untuk bisa melihat Tuhan lewat di dalam kehidupan kita. Niat baik kita untuk memiliki kacamata iman seperti Bapak Abraham. Niat baik kita untuk menjadi manusia yang berteguh, bertekun, setia di dalam perjalanan hidup menuju Tuhan. Diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi. Bapak Ibu boleh bersuka dengan setiap firman yang sudah diterima hari ini. Kita percaya ya, bahwa dalam suka, dalam duka, kalau kita terus berjalan bersama Yesus, kita akan mendapat kekuatan. Mari sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau ikut